Oke, terima kasih Mas Irwan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini ya. Jadi mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Mas Irwan, saya backgroundnya kehutanan. Saya memiliki bidang khususnya di ekologi dan konservasi satwa liar. Jadi ini sangat relevan sekali dengan bidang kami. Saya memiliki keahlian khusus terkait dengan pemodelan. Jadi memang materi siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pemodelan berbasis agent. Jadi nanti saya akan banyak mengeksplorasi tentang pemodelan ini, menyambung apa yang disampaikan dengan yang disampaikan Bu Farida tadi bahwa early warning system itu membutuhkan satu pendekatan forecasting ya. Jadi mungkin saya akan mencoba mengisi di situ meskipun nanti akan kita diskusikan masih banyak sekali challenge-nya terkait dengan forecasting menggunakan agent based modeling. Dan saya juga nanti akan sampaikan contoh kasus yang pernah kami tangani terkait dengan pemodelan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, karena saya backgroundnya orang ekologi, saya akan memulai materi kita dengan berbicara tentang metapopulasi itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep ekologi, metapopulasi ini adalah gambaran sebuah kelompok populasi. Jadi populasi tidak hanya satu, tapi ada beberapa populasi. Orang sering menyebutkan dengan subpopulation yang itu kalau di ilmu ekologi itu biasa digambarkan untuk menggambarkan sebaran subpopulasi itu pada satu spesies yang sama dan di dalam satu spesies itu dan masing-masing subpopulasi itu biasanya akan ada interaksi satu sama lain. Nah, komponen utama dari metapopulasi itu pertama adalah adanya structure. Jadi strukturnya berupa adanya beberapa subpopulasi yang eh, apa berada di wilayah yang kurang lebih sama mungkin seringkali dalam satu landscape atau kalau kita nanti mungkin dalam satu pulau yang sama gitu dan masing-masing ada dinamika di dalamnya begitu juga ada dinamika yang sifatnya mengisi ke subpopulasi yang lain ada apa transfer individu dalam hal ini kalau di konteks satwa liar itu yang biasa kita gunakan adalah dispersal, adalah perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari pasangan. Dan di situ tentu saja ada aspek konektivitas yang menjamin bahwa konektivitas satu tempat ke tempat yang lain itu bisa bisa berjalan dengan baik. Nah, dari itu juga nanti akan ditemui suatu ketika populasi di satu tempat itu akan berjumlah banyak bisa jadi nanti suatu ketika extinct atau hilang sama sekali. Nah, analogi ini mirip sekali dengan apa yang kita nanti saya ceritakan tentang model yang kita buat untuk COVID beberapa waktu yang lalu, bahwa apa untuk konteks penyakit ini juga pada suatu tempat bisa apa, muncul, kemudian suatu tempat suatu waktu juga akan hilang. Tapi juga akan muncul lagi ketika ada konektivitas. Nah, saya kira ini konsep yang sama-sama mirip. Yang satu untuk menggambarkan bagaimana satwa liar itu bisa bertahan hidup ataupun survive agar tidak terjadi kepunahan. Tapi di satu sisi juga konsep yang sama ini bisa kita pakai untuk memahami bagaimana persebaran penyakit itu di komunitas, baik di komunitas manusia maupun di satwa liar itu sendiri. Selanjutnya saya ingin memberi gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting untuk menggunakan agent based modeling. Nah, motivasi utama sebenarnya menggunakan agent based modeling itu karena seringkali kita itu mendapatkan informasi terkait dengan apa tadi mungkin Bu Farida menceritakan juga sebaran spasialnya itu berupa spatial pattern. Jadi ini contohnya ada pilihan di tadi mungkin mirip ya di Uganda ini tentang HIV dan TB. Ini kita bisa melihat apa pola-pola sebarannya ada di mana.
titik-titik atau ruang-ruang persebarannya ada di mana. Begitu juga ada kasus yang diteliti juga teman-teman UGM, Cikungunya maupun DB di Jogja itu ada pengumpulan-pengumpulan pusat pusat apa ya wilayah yang kena penyakit itu. Tapi seringkali informasi tentang spasial itu tidak cukup karena kita membutuhkan mekanisme, pemahaman mekanisme bagaimana penyakit itu menyebar, bagaimana penyakit itu bisa menularkan dari satu individu ke individu yang lain. Nah, inilah yang akan menjadi core mengapa agent based modeling itu penting karena seperti contoh yang ada di konteks satwa liar, kami menganalogikan seperti ini. Jadi, seringkali kalau kita di alam itu melihat ada pola-pola yang muncul di alam berupa, kalau ini contohnya bird flocking ya, jadi burung terbang bersama-sama. Tapi ya kalau kita apa dengan cara berpikir manusia seringkali berpikir bahwa oh ini jangan-jangan ada pemimpinnya. Tapi ternyata enggak. Mereka tidak ada pemimpin, tapi mereka memiliki rules, aturan. Dalam hal ini mekanisme. Yang itu merupakan decision making yang dibuat oleh individu. Jadi individu itu mengambil keputusan apakah dia akan bergerak atau tidak itu tergantung kondisinya dan juga tergantung apa individu-individu yang lain. Nah, inilah yang kemudian memberi semangat bagi para ahli di bidang pemodelan untuk membangun yang namanya konsep agent based modeling. Nah, agent based modeling itu sendiri merupakan pendekatan pemodelan yang mungkin sudah kurang lebih ya hampir 30-40 tahun sudah dikembangkan. Cuma memang ini mencoba untuk mengisi sistem modeling yang selama ini misalnya untuk melihat apa sebuah peristiwa itu hanya menggunakan laju tanpa mempertimbangkan individu. Jadi dalam pendekatan pemodelan ini kita mempercayai bahwa tiap individu itu unik dan punya eh, dan otonom. Artinya dia juga punya kondisi-kondisi yang membuat dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dan masing-masing individu itu memiliki goal. Dalam hal ini, jadi kalau di konteks satwa liar ya survival, fitness, ataupun mungkin dalam konteks manusia bisa juga profit. Atau nanti yang akan kami simulasikan adalah di dalam konteks manusia itu berinteraksi sosial. Nah, selain mereka punya pengambilan keputusan itu, dia juga punya perilaku yang adaptif. Jadi kalau suatu ketika misalnya kita bergerak atau kemudian jalan ditutup, kemudian kita kan beradaptasi untuk pindah jalur jalannya. Nah, ini yang menjadi semangat individual based model. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan contoh model yang ada di individual based modeling yang nanti akan mirip juga dengan untuk konteks metapopulasi. Saya sorry, saya ini yang video ini kelihatan nggak Mas ya, Mas Erwan? Ya, terlihat, terlihat, Bapak. Lihat ya. Ya, Bapak Ya, Ibu sekalian, ini memberikan sedikit ilustrasi bagaimana di individual based modeling itu kita memodelkan pergerakan individu. Ini contohnya adalah pergerakan antara predator dan prey. Dan predator ini yang warna hitam, prey-nya itu yang warna putih. Sorry, predator hitam, yang prey-nya itu warna putih. Itu kemudian predator itu mengikuti pergerakan dari prey-nya itu. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa ada apa kalau boleh saya katakan door ataupun ruang-ruang yang menyebabkan individu itu bergerak dari satu apa kompartemen ke kompartemen yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini tadi ilustrasi yang bisa dihasilkan oleh IBM dalam konteks ini ya apa sorry, dalam konteks pemodelan spasialnya. Sorry, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemodelan IBM ini sebenarnya sudah lumayan banyak dilakukan untuk kasus-kasus kesehatan ya. Jadi pada prinsipnya
pemodelan ini membutuhkan informasi terkait dengan agent. Agent itu biasanya kalau kita ya kita pakai manusia. Kalau nanti dikombinasi dengan satwa liar ya bisa juga nanti pergerakan satwa liar. Dulu model ini pernah dipakai oleh tim di Eropa di Jerman untuk memodelkan persebaran rabies akibat interaksi anjing anjing feral gitu dengan serigala, dan itu bisa dipakai untuk memprediksi di mana eh, apa akan muncul rabies di next next stepnya karena mempertimbangkan pergerakan serigala itu sendiri. Nah, saya kira ini juga untuk menguatkan ke kita ya jadi eh, agent itu tadi dia punya karakteristik yang unik yang nanti akan dimodelkan di model itu. Dia juga bisa merepresentasikan sebagai individu. Atau kalau kita memodelkan terlalu banyak individu, misalnya populasi orang di Indonesia akan kebanyakan ya, itu mungkin cukup bisa mewakili household ataupun mungkin kelompok-kelompok tertentu yang bisa diwakili di situ. Tadi sudah saya sampaikan, agent itu punya karakteristik khusus yang bersifat adaptasi. Nah, ini yang oleh model-model yang lain belum banyak dimanfaatkan. Sementara untuk IBM ini sudah banyak memanfaatkan kemampuan adaptasi ini yang di-embed di individu sehingga dia punya kemampuan untuk berubah perilakunya. Nah, salah satu komponen penting yang ada di IBM ini adalah emergence. Emergence itu adalah kalau kita ya seperti tadi jumlah individu yang terkena suatu penyakit, misalnya terkena COVID di level yang lebih tinggi di populasi ataupun misalnya nanti di level negara atau kita nanti mungkin di level metapopulasi gitu ya. Nah, ini yang kita lihat ini sebagai bottom up approach karena kita tidak memodelkan sistem yang di atas tapi memodelkan individu. Pergerakan individu itu dimodelkan kemudian eh, menularkan penyakit. Dan ini bisa dimonitor di level yang lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya di provinsi, di pulau dan lain sebagainya. Nah, next. Nah, ini beberapa contoh. Sudah ada review sebenarnya terkait dengan AIBM ini dipakai untuk pemodelan penyakit gitu ya. Jadi di sini juga IBM sudah bisa dipakai untuk infectious disease epidemiology. Jadi termasuk membuat strategi-strategi vaksinasinya, kemudian kontrol untuk pergerakannya ataupun bahkan evakuasi. Rencana evakuasi itu mau dibuat seperti apa ini pernah juga dimodelkan menggunakan IBM. Bapak Ibu sekalian, selain tadi IBM juga sudah banyak dipakai untuk non-communicable disease control, misalnya terkait dengan diabetes, kemudian social influence dalam konteks obesity, begitu juga dalam konteks health behavior ya. Jadi range dari IBM itu cukup cukup luas, termasuk ini perilaku berjalan individu itu juga pernah dimodelkan, bahkan perilaku minum alkohol itu juga 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 di pernah dimodelkan. Mungkin kalau kita ya perilaku perilaku merokok gitu ya mungkin. Nah, saya juga pernah membuat model untuk kepentingan bukan untuk kepentingan kesehatan ya, tapi untuk kepentingan apa energi. Jadi saya pernah diminta untuk membuat model terkait dengan adopsi masyarakat untuk PV rooftop atau solar panel. Jadi apa peminta penelitian ini atau pemberi dana penelitian ini khawatir eh, karena adopsi ini nanti memungkinkan menjadi pesaing ya pesaing dari sumber energi. Mereka pengen tahu sebenarnya perilaku masyarakat seperti apa yang menyebabkan ini nanti kemungkinan mereka akan mengadopsi PV rooftop atau enggak.
Kemudian ini juga terkait dengan social epidemiologi, ini juga pernah diaplikasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya eh, ingin sedikit fokus pada satu model yang pernah kami publikasikan. Jadi mungkin kalau sempat Bapak Ibu sekalian bisa mencari paper ini. Kami pernah pada saat COVID kemarin itu saya membantu teman-teman di apa, kedokteran tropis di UGM untuk membuat model. Nah, model ini yang kami melihat bahwa awalnya kami memiliki hipotesa bahwa pergerakan itu akan menjadi kunci persebaran karena memang ya selama ini intervensi-intervensi yang ada termasuk lockdown, tidak PP apa istilahnya dulu saya lupa, PP, PPKM itu kan untuk menahan orang tidak bergerak ya. Nah, cuma memang kemudian kita seringkali oversimplify dengan ya cuma dihentikan. Tapi padahal masyarakat itu juga memiliki karakter pola mereka bergerak juga. Jadi dari kajian yang kita lakukan ini kami melihat bahwa masyarakat itu ketika bergerak berinteraksi dengan individu yang lain itu dia cenderung tidak random. Jadi tidak sembarangan bergerak. Tapi misalnya dalam satu hari kita akan bergerak dari rumah ke kantor, nanti mampir ke supermarket, nanti, atau ke warung. Itu kan apa interaksinya tertentu ya. Kemudian sosial kelas itu juga memberi pengaruh. Jadi waktu itu kita melihat bahwa kita tidak juga sosial kelas kita itu tidak bisa kemudian dari sosial kelas atas tiba-tiba ke bawah ke atas lagi itu kan nggak random seperti itu. Tapi ada kecenderungan mereka akan stay di sosial kelasnya masing-masing. Jadi kalaupun ada yang bergerak di antara sosial kelas itu ada beberapa individu yang bukan umum tapi agak anomali. Nah, ini yang kemudian kita modelkan. Dan juga tiap-tiap daerah itu memiliki ukuran populasi dan pola pergerakan yang berbeda. Misalnya kami yang kemarin di Yogyakarta itu mungkin untuk bergerak ke Jakarta itu karena jauh orang Jogja itu cenderung sedikit yang melakukan perjalanan ke Jakarta. Sementara orang-orang yang ada di Bodetabek itu karena relatif dekat mereka akan banyak yang ini bergerak ke Jakarta. Nah, ini yang kemudian kita lihat dalam konsep ini adalah konsep metapopulasi, bergerak antar ruang, antar wilayah lah ya. Itu tidak semua individu akan bergerak antar wilayah itu, tapi akan tetap ada individu-individu yang bergerak di situ. Nah, ini kami mengikuti pola dalam menggambarkan model dengan pendekatan namanya ODD protokol. Jadi kita gambarkan agennya seperti apa, bagaimana dia bergerak eh, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bagaimana penyakit itu COVID ini dulu bisa disebarluaskan antar individu. Model yang kita buat waktu itu untuk terbatas di Pulau Jawa. Jadi seperti kita lihat ya bahwa di Pulau Jawa ini ada beberapa wilayah yang kita modelkan. Ini kenapa kita pilih karena memang data-datanya relatif baik. Jadi data-data catatan yang kita miliki relatif baik dan ini nanti menjadi kritikal bagi kita yang menggunakan IBM. Kita tidak bisa apa melakukan validasi apabila kita tidak punya data. Jadi harus ada data-data yang bisa kita validasi dengan model yang kita buat nantinya. Nah, untuk ini kami juga tadi seperti di awal kami menggunakan pendekatan metapopulasi di mana ada individu-individu, most individu akan bergerak di dalam kompartemennya masing-masing, tapi ada juga individu yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini misalnya di yang A ini ada yang individu yang bergerak ke F ataupun ke yang B di sini. Tapi juga titik-titik warna putih ini menggambarkan juga kepadatan. Jadi semakin putih lokasi di satu tempat itu berarti kepadatannya tinggi. Jadi sebagai contoh misalnya yang
A ini kalau nggak keliru dulu Jakarta ya. Jakarta itu padat sekali sehingga padatannya sangat tinggi. Sementara yang H sama C ini yang ada di Solo dan Jogja ini meskipun luas tapi padatannya rendah. Nah ini kemudian nanti kita simulasikan modelnya jadi seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan bahwa untuk pergerakan kita ada dua model yaitu pergerakan lokal, kemudian ada juga pergerakan antar kompartemen, antar populasi itu dengan baik land traveler maupun air traveler. Ini apa kita modelkan di dalam model kita. Kemudian juga, nah untuk mengukur atau mengklasifikasikan apa s- apa individu-individu itu apakah dia termasuk individu yang terkena tapi tidak ada simptom, kemudian mild atau moderate, severe maupun critical hingga ada yang meninggal. Ini kita mengikuti konsep yang dikembangkan oleh Hong Fan ini tahun 2021. Kita mengikuti model ini dan kita aplikasikan di model kita. Nah, ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan social class ya. Jadi semakin tebal garis hitam antar social class itu menunjukkan bahwa dia semakin besar probabilitas dia berpindah bergerak di antara social class-nya. Sementara semakin eh, tipis berarti kecenderungan untuk bergerak antar social class itu semakin kecil. Jadi ini bisa dilihat bahwa sama SC1 sama SC2 ini garisnya tebal, sementara kalau SC1 pindah ke SC3 itu garisnya tipis dan eh, garis apa putus-putus ya, untuk menggambarkan bahwa kecenderungan mereka untuk berpindah dari satu eh, kelas ke kelas yang lain itu kecil. Berikut ini apa tampilan apa model yang kita buat. Jadi jangan membayangkan modelnya kompleks. Ini modelnya relatif apa simple gini, tapi memang ya isinya memang cukup kompleks. Cuma memang kita buat sesederhana mungkin. Kita tidak mengaplikasikan ini dalam bentuk spasial yang benar-benar menggunakan JIS, meskipun di software yang kami gunakan itu memungkinkan bisa. Kami menggunakan software namanya NetLogo untuk kita aplikasikan di sini. Dari hasil apa pemodel yang kita lakukan, kita menemukan ad- kita melakukan sensitivity analysis. Ini mungkin fokus ke sini aja. Jadi sensitivity analysis yang kita lakukan, kita menemukan fakta bahwa mobilitas atau perilaku bergerak dari manusia itu penting sekali untuk mempengaruhi jumlah individu yang terinfeksi. Jadi ini yang kemudian semakin membuat kami mantap bahwa model kami cukup relevan dengan mengakomodir perilaku-perilaku pergerakan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, cukup menjadi tantangan kami waktu itu cukup berat ya ketika kita mencoba untuk melakukan validasi. Jadi model kami waktu itu hanya bisa mengikuti atau bisa memvalidasi pola yang mirip sampai hari ke-60. Setelah hari ke-60 model kami cukup cukup melebar ya dari ini, sehingga waktu itu kami batasi model ini hanya berlaku sampai di 60 hari. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apabila kita cek di masing-masing kompartemen atau masing-masing kota ini memang ada banyak variasi ya, banyak variasi di mana untuk Jakarta ini apa kami relatif bisa menirukan situasi yang ada ya tadi sampai hari ke-60 cukup cukup confidence. Sementara di kota-kota yang lain kalau kita lihat per kota itu memang agak agak kesulitan untuk melihat pola yang mirip. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat totalnya di metapopulasi ini menarik karena
seperti semangat dari IBM itu sendiri bahwa kita itu pengen melihat pattern. Jadi pattern eh, oriented modeling. Ada orang yang mengatakan ini sebagai pattern oriented modeling. Nah, ini yang kemudian kami lihat kami bisa menghasilkan pola yang mirip di level metapopulasi rather than each population. Jadi memang kami sejak awal sadar bahwa semua model itu salah. Ini paradigm di pemodelan ya. Semua model itu salah, tapi ada yang berguna. Nah, ini yang kami lihat bahwa IBM itu memang dipakai untuk memodelkan perilaku individu, tapi sekali lagi ini adalah sifatnya bottom up dan ini bisa untuk menangkap emergence. Emergence itu yang di level tadi populasi ataupun di level pulau kalau konteks ini. Nah, di level emergent populasi ini kita cukup bisa mereplikasi model yang apa hasil temuan di lapangan sehingga kami cukup confidence untuk ini. Namun tentu saja kami melihat bahwa masih banyak kekurangan dalam pemodelan ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan juga di sini eh, bahwa saya berharap dengan presentasi ini Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana manusia maupun satwa liar itu juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan untuk bergerak ya. Jadi ketika bergerak itu kemudian membawa konsekuensi bahwa dia membawa penyakit, kemudian mentransfer dari penyakit satu ke apa dari manusia ke binatang maupun dari binatang ke manusia seperti misalnya malaria ataupun misalnya rabies itu pergerakan itu penting dan pergerakan itu eh, harus dilihat juga di level yang agak tinggi. Kalau dalam hal ini kita melihat di metapopulasi. Seringkali tadi kita temukan satu lokasi itu penyakit itu muncul tapi kemudian hilang, ya kemudian muncul lagi. Itu bisa jadi karena masih adanya pergerakan tadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan IBM ini sayangnya belum cukup banyak dipakai di kasus-kasus kesehatan di Indonesia. Di luar negeri cukup banyak, di Indonesia masih terbatas. Dan saya kira ini cukup apa menarik ke depan untuk dikembangkan di Indonesia, terutama untuk pengembangan sains itu sendiri maupun nanti dipakai untuk membangun senario-senario penanganan kesehatan. Dan tentu saja saya sadar bahwa tidak semua orang mampu melakukan ini juga. Dalam artian ya, saya mendorong kolaborasi. Jadi kolaborasi antara modeler dengan praktisi, misalnya praktisi kesehatan dengan melibatkan orang-orang yang sering melakukan modeler akan lebih mempermudah daripada memaksakan diri untuk belajar model sendiri. Pengalaman teman-teman di apa tropical medicine di UGM ini juga akhirnya ngundang saya karena saya punya pengalaman untuk melakukan pemodelan itu dan itu nampaknya lebih ringan buat teman-teman daripada mereka melakukan sendiri. Dan saya kira saya di penghujung presentasi saya sedikit promosi nih Bapak Ibu sekalian apabila ada yang tertarik belajar tentang IBM atau ABM ini Bapak Ibu sekalian bisa mencari buku ini terbit 2 tahun yang lalu. Ini saya tulis pada saat saya kena Delta waktu itu dan mungkin ada yang tertarik belajar lebih lanjut dan akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.